Namaste. Hai semuanya, balik lagi sama aku Anabel dari Yoganesya. Nah, hari ini kita udah kedatangan guru yoga namanya Kasumi nih. Hai Kasumi. Hai. Apa kabar Kak? Baik. Gimana nih Kak selama COVID? Gimana masih semangat yoga? Gimana? Masih malah lebih schedule-nya lebih tight lagi, lebih padat lagi dari Wow, biasanya. karena semuanya jadi malah lebih aware Iya, sama iya, kesehatan ya Kak ya? betul. Nah, oke deh. Sekarang supaya kita lebih akrab sama Kasumi, yuk kita kenalan lebih jauh nih sama Kasumi. Oke Kasumi, boleh nih kenalin ke teman-teman Yoganesya, profil kakak, atau mungkin biasa ngajar di mana nih Kak? Oke. Halo, nama saya Sumi. Sekarang udah mulai ngajar. Ini sebenarnya jujur baru lulus juga nih, gitu. Tapi udah mulai ngajar di tahun ini. Tahun lalu sebenarnya udah mulai, cuman lebih padat yang tahun ini. Dan sekarang aktivitasnya lebih banyak ngajar via online, karena masih ya seperti yang kita tahu situasinya gimana. Jadi banyakan requestnya via online ya wes, jadi kita saya ngajarnya lebih banyak via online sekarang. Gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, kenapa nih Kasumi kan banyak olahraga di luar sana? Apa nih yang bikin Kasumi prefer yoga rather than aktivitas olahraga lainnya nih? Oke. Ini punya historinya sendiri sih. Oke. Jadi saya tuh punya sirkoliosis. Nah, dari sirkoliosis itu awalnya malah sebenarnya nggak tahu ada sirkoliosis di badan ini, cuman pas ikut kelas yoga, gurunya nemuin ketika pose misalnya down dog, sesimpel down dog aja itu saya miring badannya, terus berdiri juga miring, panggulnya miring, terus bahunya juga miring, dan itu dari situ sih yang kayak oke, ini harus dibenerin nih, masa saya selamanya sampai tua, kalau makin tua kan pasti makin parah dong. Jadi dari situ sih yang kayak motivasinya. Terus ternyata sekali udah kecemplung, udah masuk itu makin kayak makin penasaran, dan terutama di bagian kan di yoga tuh sering olah nafas ya. Nah di situ yang kayak makin setelah saya belajar nafas lebih jauh itu makin dalam lagi, dan itu yang kayak ini dia emang udah tepat banget pilihannya. Oke, jadi memang yoga ini membantu kakak dalam ini ya Kak, postur tubuh kakak ya? Betul. Iya sih bener, tadi kan kakak sempet share juga nih ke teman-teman Yoganesya tentang nafas. Aku juga kan kayak kemarin-kemarin kita udah flow bareng, itu kakak bilang kayak tarik nafas dari hidung, buang dari hidung. Kata-kata yang paling sering, tarik nafas pelan, lembut, ringan, itu selalu, jadi kayak ciri khas mungkin. Iya. Terus habis itu 3 nafas, 1, 2, itu boleh tahu nggak sih Kak, kenapa itu harus dari hidung, keluarnya juga dari hidung? Kayaknya kadang-kadang kalau capek enakan gitu. Iya. Terutama kalau misalnya udah di pose yang berat, kita nggak bisa ngontrol, biasanya langsung dari mulut nyembur. Nah itu sebenarnya jujur aja itu kayak jangan sampai pakai mulut ketika lagi exercise, kecuali exercise-nya berenang, itu emang apa boleh buat. Kita harus nafas dari mulut ya, kita bukan ikan. Jadi kalau misalnya untuk yang tadi itu nafasnya kenapa mesti dari hidung? Nafas dari hidung itu, nah yoga kan sering kan ketika kita masuk kelas yoga bilang, guru yoganya bakal bilang fokus dengerin badan sendiri dan bernafas dari hidung dan buang dari hidung. Nah tapi banyak yang nggak pernah ngejelasin sih jujur, karena saya sendiri ketika masuk kelas yoga nggak pernah dapet yang penjelasannya kenapa mesti dari hidung. Nah ketika mulai saya belajar, sebenarnya ini di luar yoga, tapi menurut saya ini relate banget, karena ini pengetahuan yang memang harus semua orang ketahuin. Kenapa harus bernafas dari hidung, kenapa bukan dari mulut. Balik lagi ke fokusnya, hidung itu kan kalau diciptakan itu untuk bernafas gitu, bukan untuk mulut itu kan berbicara ya, jadi fokusnya di situ aja. Hidung diciptakan untuk bernafas, mulut untuk berbicara. Nah di situ yang kayak kenapa kita nggak ngembaliin dari fokus itu, fokus utama, kewajiban tanggung jawab utamanya si panca indera itu, kenapa kita nggak kembalikan. Nah ternyata setelah udah dipelajari lebih jauh, dan kebetulan aku belajarnya ilmu namanya teknik pernapasan Buteyko namanya, dan itu benar-benar ngejawab semuanya. Nah kenapa masih dari hidung? Hidung itu kan punya filter, jadi kita ketika tarik nafas, hidungnya itu kita punya ya bulu-bulu halus itu yang fungsinya untuk menyaring udara yang misalnya bakteri, virus atau apapun kotoran ke dalam badan kita. Jadi yang masuk itu adalah udara yang udah terfilter.
Sedangkan mulut kan nggak punya filter ya, tapi memang punya enzim. Tapi itu kan kondisi enzimnya bisa keluar ketika kita mengunyah dengan baik. Nah, makanya kenapa harus bernafas dari hidung. Dan juga hidung itu, nah di yoga itu memang nggak jelasin secara detail kenapa bernafas dari hidung, kenapa harus selalu dari sana. Karena memang yoga itu kan lebih ke biomekanisme, jadi lebih ke badan. Sedangkan kalau misalnya pernapasan yang aku pelajari itu Buteyko itu lebih ke biological, biologi, dan itu lebih ke how to, bagaimana ini pernapasan kita bisa impact, bagaimana cara kerjanya lah, simpelnya gitu, gimana cara kerjanya gitu. Mungkin biar lebih gampang kayak aku jelasin sedikit aja. Banyak sih sebenarnya pengetahuannya, cuman aku jelasin aja. Nah, ketika bernafas dari hidung, kita bisa meningkatkan imun di badan kita, melancarkan peredaran darah, terus tidur lebih deep sleep, dan stamina meningkat. Tapi bukan cuman bernafas biasa aja, cuman bukan, ada caranya, jadi ada tekniknya. Kalau bisa, kadang-kadang aku bilang ada rumusnya gitu. Jadi untuk bisa meningkatkan stamina kita, meningkatkan imun kita ke dalam badan, ada cara teknik pernapasan yang memang harus kita perbaiki. Memang sih kayak banyak yang berpikir memangnya kita nggak bernafas. Memang kita bernafas, cuman caranya aja, caranya harus tepat gitu. Dan memang ketika kita kan cenderung bernafas terlalu banyak. Jadi 1 menit itu kalau dari penelitian yang Buteyko-nya itu menjelaskan kita bernafas sehari-hari itu terlalu banyak, bisa 22 sampai 24 kali 1 menit menarik nafas. Which is yang itu dimana itu boros banget. Makanya kayak ketika kita terjadi pemborosan di badan, jadi kita menarik nafas, buang nafas terlalu cepat, kan itu ngeling ke pikiran kita, ngeling ke pikiran, ke detak jantung kita. Oke, jadi balik lagi, ini aku tarik mundur sedikit nih biar nggak kejauhan, biar nggak bingung. Jadi gini, ketika menarik nafas dari hidung, ngelingnya itu ke jantung kita, jantung sama pikiran kita, ke otak. Nah, kita ini semata-mata gini, ketika jantung mulai deg-deg-deg, terus pikiran udah mulai berantakan, misalnya stres atau apa, kita nggak bisa bilang, hei jantung tolong dong stop gitu. Aku udah capek nih, udah tenang. Tenangnya kita kan bukan tenang perasaan kita doang tenang, tapi kan jantung masih berdetak kencang, sedangkan pikiran kita itu juga masih berpikir dengan sangat keras gitu. Dan nggak bisa bilang, hei pikiran udah dong, otak kita berhenti, nggak bisa kan. Jadi yang bisa bridging itu hanya satu, nafas. Jadi, nah nafas ini kan kita bisa kontrol, tahan nafas, buang nafas lebih cepat atau lebih pendek, kita bisa kontrol semuanya. Jadi itu yang bisa jadi bridging untuk kita nenangin detak jantung, nenangin pikiran kita. Otomatis ketika nafas kita tenang, di situ ada saraf yang aktif di badan kita, namanya sistem saraf parasimpatik. Nah, ketika saraf parasimpatik itu aktif, itu terjadi healing di badan kita. Tapi sayangnya di zaman modern ini kita seringnya itu sistem saraf kita yang aktif itu adalah simpatik gitu. Dan kita dengan kemajuan teknologi bla bla bla, kita kalau misalnya disuruh istirahat, oke, istirahat tapi HP di tangan. Nah itu apa, jadi kayak bukan benar-benar istirahat. Dokter kalau misalnya kita sakit atau apa, dokter pasti bilang istirahat. Tapi istirahat yang gimana? Benar-benar istirahat, bukan istirahat badan istirahat tapi tangannya tek kotak-katik. Nah di situ tidak terjadi sistem saraf yang seharusnya aktif itu tidak terjadi gitu. Jadi yang aktif itu adalah namanya sistem saraf simpatik. Nah itu gimana caranya, kita harus twist itu sistem saraf itu ke menjadi parasimpatik. Nah kalau misalnya kita bisa mengaktifkan saraf itu benar-benar luar biasa untuk badan kita, karena dia bisa menghealing sendiri. Jadi misalnya yang sering alergi, sering misalnya kulitnya bermasalah, terus udah olahraga nih, kok masih belum turun ya badannya, kok masih belum gemuk, padahal aku makan cuma dikit, itu paling sering kan, itu dia. Karena pola nafasnya itu belum tepat. Jadi harus diperbaiki supaya ketika kita bernafas dengan benar, itu pH tubuh di badan kita itu jadi balance, terus dia bisa menyeimbangkan. Jadi ini kalau bisa dibilang kayak apotek. Badan kita tuh udah canggih banget lah. Cuman memang kitanya nggak ngeh, dan karena memang nggak pernah diedukasi gitu loh. Jadi wajar. Nah, aku jelasin sedikit lagi apa sih manfaat yang didapat ketika kita bernafas dari hidung.
Oke, ketika bernafas dari hidung, kita bisa menghealing badan kita, menyembuhkan. Jadi kalau dari penelitian itu Profesor Butekonya menjelaskan ketika kita bisa bernafas dengan pola nafas yang baik, ada 200-an penyakit yang bisa disembuhkan. Oke, aku nggak akan rinciin, tapi ini terjadi sama aku sendiri ya. Dan aku itu badannya mungkin kalau ngelihat sekarang mungkin dibilang proporsional. Oke, ini memang proporsional setelah belajar Buteyko, belajar nafas, memperbaiki pola nafas. Dan tadinya aku tuh kurus dan bisa dibilang kayak nggak berisi lah. Nah, mulai sekarang, mulai setahun yang lalu belajar, terus sekarang mulai berisi. Nah, banyak juga teman-teman yang overweight, banyak benar-benar badannya berlebihan, padahal katanya udah makannya dikit, coba perbaiki pola geraknya, jadi geraknya benar-benar digenjot lah gitu. Tapi kenapa nggak bisa kurus-kurus? Nah, setelah mereka memperbaiki pola nafas, itu dengan auto. Dan nggak cuma dapat satu, nggak cuma kita badannya itu kayak dibalancekan, nggak cuma dapat badannya dibenerin menjadi lebih balance, yang tadinya kalau kurus dibikin menjadi lebih berisi, betul. Yang terlalu berlebihan dibikin menjadi lebih proporsional lagi, betul. Jadi kayak dicari titik temunya lah. Jadi ini nafasnya itu bisa bantu ngontrol kita. Nah, kenapa bisa tiba-tiba kok bisa badan kita dari nafas saja kenapa bisa jadi kurus misalnya, atau misalnya jadi lebih berisi? Nah, karena ini dengan bernafas dengan benar itu dia bantu kita menurunkan craving kita. Jadi nafsu makan kita menurun. Tapi tergantung ya, ada yang karena terlalu kurus nih nafasnya juga pinter banget. Dia bisa ngatur gimana caranya nih naikin nafsu makan kamu, dan kamu benar-benar pengen makan terus. Nah, ada yang kayak di awal aku malah kurus sih, tapi kasusnya punya aku dibikin jadi nafsu makannya berkurang, karena memang bayangin ya, ini udah aku makan dulu itu bisa per 2 jam sekali. Tapi badannya kering. Kering. Terus setelah belajar nafas ya gitu, dia bantu cravingnya nurun, tapi badannya jadi lebih berisi. Nah, bingung kan, jadi kayak memang mess banget sih. Alergi hilang. Jadi yang tadinya saya alergi nggak bisa makan sembarangan lah, alerginya hilang. Terus tidurnya lebih tidur. Jadi selama ini yang saya pikir tidur itu ternyata bukan tidur. Setelah belajar nafas dan ketika tidur juga pola nafasnya dibenerin dengan cara tidur bernafas dari hidung itu saya bantunya dengan micropore, ya saya tutup. Dan itu benar-benar deep sleep, kualitas tidurnya tadinya misalnya merasa harus tidur 8 jam. Ternyata enggak. Jadi bukan quantity tapi quality. Oke. Ya, mau ditanya. Aku amazed banget nih dengan tadi penjelasan dari Kasumi. Kan emang dari kita hal simpel aja kayak berdiri, kadang-kadang orang merasa sepele, ternyata ada caranya. Begitu betul, juga yang kita nggak sadarin, padahal kita hidup tuh dari nafas ya kayak. Tapi tadi mungkin ini kan tadi kakak udah jelasin nih panjang-panjang, terus dan manfaatnya juga udah kakak jelasin. Mungkin ada sedikit tips kak nih buat teman-teman Yoganesia, mungkin mereka atau dari cara mereka menyadari kalau dia nafasnya salah tuh apa? Mungkin dari situ dulu kali kak. Kalau misalnya banyak juga sih memang nggak nyadar, malah ketika bisa diceritain kayak gini mereka ngerasa aku baik-baik aja, baik-baik saja menurut kita, menurut pikiran kita. Tapi pernah nggak misalnya sesak, nafasnya terlalu cepat, terus ngorok. Ngorok tuh salah satu ya kak ya? Yes, betul. Alergi. Nah itu dia. Kalau misalnya udah mulai, terus misalnya udah olahraga, terutama yang buat misalnya badannya pengen kurus tapi kok susah banget, nggak bisa. Nah itu dia. Something wrong lah sebenarnya, kayak bukan sesuatu yang kayak gawat nggak bisa diperbaiki, bisa, cuman memang harus disadari gitu. Misalnya udah makan banyak tapi nggak bisa gendut-gendut, itu juga sebenarnya aneh. Tapi bukan orangnya aneh, tapi memang metabolisme tubuhnya memang ada yang harus diperbaiki. Nah, kebanyakan orang kan mikir itu nggak masalah lah, tapi itu nanti memicu hal-hal yang lain. Karena kalau nggak diperbaiki, kalau misalnya kan nafas itu connect ke pikiran kita ya. Ketika pikiran kita misalnya selalu tidak tenang, selalu mengalami misalnya kayak stres atau apa, nah itu kan pasti terkenal dengan kalimat ini, sumber penyakit itu ada di pikiran kita. Nah itu dia, jadi connect ke semuanya. Oh, aku lupa ada satu yang mesti aku jelasin.
Nah, bernafas dengan hidung, kita ini kan memang lagi situasinya dengan rawan dengan virus. Betul. Jadi kabar baiknya adalah nih badan kita tuh pinter banget. Kuncinya cuma aktifin bernafas dari hidung. Awalnya aku ada jelasin, cuma ini aku jelasin lebih rinci. Di badan kita tuh ada yang namanya NO, nitric oxide. Jadi nitric oxide itu fungsinya itu untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Jadi untuk membantu melindungi tubuh kita dari berbagai macam virus. Nah, di luaran banyak sih yang udah kayak beredar pil-pil tablet yang namanya Enola untuk mengaktifkan nitric oxide itu. Tapi ternyata nggak perlu, di badan kita tuh ada gitu. Dan kalian harus percaya badan kita tuh super canggih, super pintar. Dia bisa membantu kita menjaga. Yang jelas harus bernafas dari hidung dengan pola nafas. Rumusnya nanti ada tipsnya, tapi aku cuma jelasin. Tapi nanti kita praktekin ya. Boleh, Kak. Jadi caranya itu kita harus bernafas dengan rumusnya LSD, slow, deep. Jadi gimana cara kita melambatkan nafas? 1 menit kalau bisa kita bernafas, menarik nafas dan membuang nafas itu cuman 6 kali. Tapi untuk kesananya memang jarang bisa. Biasa normal ya secanggih-canggihnya ininya ya paling 7 sampai 10 kali lah gitu. Untuk sampai bisa 6 kali itu kita memang butuh waktu yang kayak menenangkan diri dulu, baru bisa benar-benar kayak tarik nafas pelan, buang pelan. Nah itu nanti ada tipsnya gitu. Dan kalau bisa mengaktifkan itu nitric oxide, itu nggak cuman kekebalan tubuh kita, tapi peredaran darah kita jadi lancar. Peredaran darah, terus stamina meningkat balik lagi. Terus lebih deep sleep, banyak yang insomnia, yang susah tidur dan bertahun-tahun kecanduan pil untuk tidur ya, biar bisa lelap. Dengan teknik bernafas itu dibenerin, itu akan benar-benar nge-healing dan mereka bisa sekarang lepas dari itu. Diabetes, jadi banyak deh benar-benar karena kontrol gula darah kita. Ketika kita bernafas dengan benar, gula darah kita akan lebih dikontrol dan ya. Ya healing. pasti sih Kak, kan kalau kita nafasnya dengan baik berarti oksigennya juga pasti lebih rich mungkin yang masuk ke dalam tubuh ya. Tapi Kak, jangan cuma oksigen, karena gini, memang wajar sih, ini konsep kita dari dulu mungkin berpikir hanya oksigen yang bagus untuk badan, tapi ternyata tidak. Ternyata karbon dioksida itu sendiri itu sangat-sangat berperan penting. Logikanya, kenapa orang asma, nah asma juga itu bisa disembuhkan dengan teknik bernafas yang benar. Kenapa orang asma itu ketika dia kambuh, dia pakai kantong ataupun apa langsung dia hirup kembali. Nah itu kan yang dia hirup itu karbon dioksida kita. Jadi yang dia hirup itu karbon dioksida dan, nah kenapa pertanyaannya kenapa dia harus menghirup itu? Jadi itu penting kan. Ketika kita gini, badan kita tuh nggak bisa cuma berdiri dengan satu misal oksigen doang, nggak bisa. Jadi kita harus balance, semuanya dipenuhi, itu baru bisa stabil, bisa balance badan kita. Gitu. Oke, berarti memang harus balance yin and yang harus balance semuanya gampangnya seperti itu ya. Oke deh, nah tuh teman-teman Yoganesia tadi udah banyak banget nih dijelasin sama Kak Sumi tentang penting banget bernafas dengan baik. Jadi kita nggak asal bernafas yang sama kayak mungkin di episode selanjutnya ada guru yang mengajarkan kalau berdiri aja tuh sebenarnya ada tekniknya juga, sama seperti bernafas yang emang penting banget ya Kak di kehidupan kita. Kita hidup karena kita bernafas. Jadi gimana caranya kita nge-manage cara kita bernafas untuk kehidupan kita atau untuk diri kita sendiri juga lebih baik ke depannya ya Kak ya. Oke, makasih banget nih Kak Sumi udah jelasin tentang berapa pentingnya bernafas itu untuk kita dan teman-teman Yoganesia. Makasih juga udah bikin kita semua lebih aware nih kalau hal simple ternyata itu benar penting untuk kehidupan kita lebih baik ke depannya ya Kak ya. Oke. Nanti kan juga kita akan ada latihannya ya Kak ya. Oke, sip deh kalau gitu. Makasih banyak Kak Sumi. Untuk teman-teman Yoganesia jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube-nya Yoganesia. Sampai jumpa di latihan selanjutnya bareng Kak Sumi. Hai, namaste.